Di episode 15 kali ini saya kedatangan tamu. Kalau ingat tokoh ini ingat daftar pemilih ya Pak ya? Iya, Beliau spesialis. adalah spesialis daftar pemilih. Beliau adalah Bapak Ahmad Zaini, Komisioner KPU Kota Semarang, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Beliau ini memiliki hobi menguji kesabaran di tepi laut ya Pak? Iya, Mbak. Artinya apa itu Pak? Mancing gitu Memancing, artinya. memancing bukan memancing keributan ya Pak? Bukan. Baik, episode kali ini kita akan membedah mengenai peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai pemutakhiran data pemilih, betul ya Pak Mbak. ya? Betul, Mbak. Untuk pemilu dan pemilihan. Ya. Baik. Mungkin Smart Voters belum tahu nih apa itu bedanya pemilu dan pemilihan, Pak. Betul. Jadi di tahun 2024 ya Mbak ya, itu kan ada event besar pemilu dan pemilihan. Walaupun beda bulan tapi di tahun yang sama. Jadi pemilu itu adalah memilih presiden, kemudian DPR, DPRD, provinsi, kota, DPD. Itu untuk pemilu. Sedang pemilihan itu adalah untuk memilih gubernur dan wali kota atau bupati. Itu bedanya di situ. Pemilihan kepala daerah ya Pak? Betul, kepala daerah. Baik. Di tahun 2024 berarti ada gawe besar nih Pak untuk KPU ya Pak ya? Iya, sangat besar sekali. Ya, persiapannya sudah dilakukan dari sekarang atau belum Pak? Ya, untuk persiapan khususnya di KPU Kabupaten Kota, kita masih mengikuti persiapan dari KPU RI, Mbak. Jadi kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU RI. Selain itu untuk khusus pemilihan, kita juga persiapan di anggaran untuk pemilihan di tahun 2024. Sudah mulai dari sekarang. Sudah mulai ancang-ancang dari sekarang ya Pak ya? Iya, betul. Baik, kembali ke PKPU tentang pemutakhiran data pemilih ini Pak. Mbak. Apakah ada perbedaan Pak peraturan mengenai pemutakhiran ini di pemilu dan pemilihan? Ya, tentu untuk aturan main atau payung hukumnya tentu berbeda. Untuk PKPU pemilu kita mengikuti di Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya, untuk di pemilihan kita mengikuti di Undang-Undang 10 tahun 2016, Mbak. Itu kemudian untuk PKPU-nya tentu juga berbeda juga karena antara pemilu dan pemilihan itu punya aturan main sendiri. Untuk PKPU pemilu kita mengikuti PKPU 11 Mbak tahun 2018, kemudian PKPU 37 di tahun 2018 juga, dan PKPU 11 tahun 2019. Itu untuk di PKPU pemilu. Kemudian di pemilihan itu di PKPU 2 tahun 2017, kemudian PKPU 19 tahun 2019 dan PKPU 17 tahun 2020. Baik Pak. Dari PKPU yang Bapak sebutkan tadi, ada perbedaan spesifik nggak Pak untuk pemilihan di 2024 nanti dengan pemilihan yang sudah lalu-lalu begitu? Ya. Karena tidak ada perubahan ya Mbak ya, di tahun 2019 untuk PKPU pemilu sudah diterapkan. Kemudian PKPU pemilihan di tahun 2020 juga sudah diterapkan. Jadi untuk PKPU di tahun 2024 itu masih sama. Kemudian antara pemilu dan pemilihan secara prinsip aturan mainnya sama. Jadi di PKPU itu kan memuat hak memilih, kemudian memuat juga data kependudukan, kemudian pemutakhiran, terus daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, kemudian ada daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, terus ada aturan-aturan khusus, terus kemudian sidalih di dalamnya juga ada Mbak. Jadi seputar itu untuk PKPU pemutakhiran data pemilih Mbak. Baik Pak, sebelum ke pertanyaan selanjutnya saya ingin mengingatkan Smart Voter semua untuk selalu kunjungi sosial media KPU Kota Semarang di YouTube, Instagram, Facebook dan Twitter, maupun di website KPU Kota Semarang di kpu-semarang.kpu.go.id. Baik Pak, dari pembahasan PKPU tersebut ini Pak, untuk hal-hal yang berbeda tadi kan tidak ada ya, hampir sama begitu ya Pak ya. Apakah untuk syarat pemilih itu ada perbedaan juga Pak? Ya, jadi di PKPU dijelaskan yang pertama kita bahas tentang hak memilih Mbak.
Hak memilih. Jadi hak memilih itu pertama harus warga negara Indonesia yang mempunyai KTP WNI. Jadi untuk warga asing tidak bisa ikut memilih. Kemudian ada kriteria khusus, Mbak. Yang pertama itu tentu di hari pemilihan itu sudah berusia 17 tahun atau lebih. Atau belum 17 tahun tapi sudah menikah atau sudah pernah kawin begitu ya, Mbak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tidak sedang dicabut hak pilihnya karena kekuatan hukum atau keputusan hukum begitu. Kemudian yang ketiga itu tidak sedang menjabat sebagai TNI atau Polri karena dia netral, Mbak. Ya kan? Kemudian selanjutnya berdomisili di wilayah administratif. Artinya kalau dia memilih presiden berarti harus di Indonesia. Kalau dia memilih gubernur atau gubernur misalkan Jawa Tengah begitu ya, dia harus domisili di Jawa Tengah. Tidak bisa domisili di luar Jawa Tengah begitu. Kemudian dia mempunyai KTP elektronik. Harus sudah perekaman. Mungkin ada 1-2 yang karena tidak tidak butuh KTP, dia tidak melakukan perekaman, itu nggak bisa. Jadi harus melakukan perekaman. Harus ada perekaman. Syaratnya KTP elektronik ya, Pak? Iya, KTP elektronik itu udah harus, Mbak. Iya, baik. Kemudian Pak, dari pemilu 2020 lalu, pemilihan kepala daerah 2020 lalu, untuk data pemilih di Kota Semarang sendiri, adakah permasalahan yang spesifik begitu Pak yang bisa dijadikan pelajaran untuk pemilu 2024 mendatang? Ya, jadi di 2020 kemarin data pemilih di Kota Semarang untuk prosesnya kita kan selalu mengikuti aturan main, Mbak. Jadi dari pertama sampai terakhir itu kita mengikuti ya kan, mengikuti aturan-aturan yang ada di PKPU dan juga jadwal dan tahapan. Sehingga kita dapat melaksanakannya dengan baik. Jadi dimulai proses awal sampai DPT itu ditetapkan, itu alhamdulillah untuk Kota Semarang berjalan dengan baik, Mbak. Seperti itu. Baik, ada tantangannya nggak Pak untuk DPT di pemilihan kepala daerah 2020 lalu di Kota Semarang? Banyak kalau tantangannya khususnya banyak, kalau di 2020 kemarin kita kan ada di masa pandemi ya, Mbak ya. Jadi intensitas untuk berkomunikasi dengan pemilih khususnya yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih itu saat pandemi itu harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat ya kan, sehingga mereka itu dalam menemui pemilih ataupun melakukan pencocokan dan penelitian itu dibatasi, ada batas ya, Mbak. Jadi tidak terlalu leluasa, harus duduk ngobrol dan lain-lain. Jadi ada batasnya, itu jaga jarak ya, Pak. Tantangannya di situ, dan itu harus dilakukan oleh penyelenggara karena memang mengurangi ataupun mencegah penyebaran COVID-19. Betul. Baik, Pak. Mengenai PKPU pemutakhiran data pemilih ini, Pak, bagaimana nanti penerapan PKPU tersebut dalam pemilihan serentak di 2024 nanti? Ya, jadi di PKPU pemilu maupun pemilihan ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, Mbak. Yang pertama itu adalah tentang DPT. Ya, sebelum DPT itu ditetapkan tentu melalui proses yang sangat panjang ya. Pertama, KPU itu membentuk yang namanya petugas pemutakhiran data pemilih, Mbak, atau Pantarlih itu kalau di pemilu. Kalau di pemilihan itu PPDP, di mana dia diberi tugas untuk memutakhirkan data yang sudah disusun oleh KPU. Jadi di awal pemutakhiran itu KPU menyusun data yang berasal dari Kemendagri. Jadi Kemendagri memberikan data kepada KPU, kemudian KPU mengolah, kemudian disandingkan dengan data pemilu terakhir, kemudian hasilnya itu
diberikan kepada petugas pemutakhiran data pemilih ataupun PPDP, di mana tugas dari PPDP adalah memutakhirkan, yang mana dari data tersebut apabila tidak memenuhi syarat maka dilakukan pencoretan, ya kan. Kemudian apabila memenuhi syarat tapi belum terdaftar maka dilakukan penambahan di situ, ditambahkan begitu, sehingga daftar pemilih menjadi kekinian dan berkualitas. Artinya orang yang berhak masuk di daftar pemilih dimasukkan, dan orang yang tidak berhak itu juga tidak dimasukkan di situ. Itulah fungsi dari PPDP, yaitu memutakhirkan data pemilih, Mbak. Kemudian setelah dimutakhirkan, kemudian diserahkan kepada petugas di kelurahan atau PPS. Kemudian PPS disusun, kemudian di PPS itu dilakukan pleno berjenjang. Setelah pleno di PPS, kemudian dikirim ke PPK di kecamatan, baru dikirim ke KPU untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, setelah daftar pemilih sementara itu ditetapkan, KPU mempunyai tugas sesuai di PKPU, yaitu mengumumkan, Mbak. Satu, diumumkan di kelurahan, kemudian yang kedua diumumkan di TPS terdekat, di mana di lingkungan TPS itu mungkin di Balai RT atau Balai RW. Nah, di situ juga KPU mempunyai tugas untuk uji publik. Artinya DPS yang sudah ditetapkan itu diujikan kepada RT, RW, masyarakat untuk mendapat masukan. Ya, sehingga dari DPS tersebut itu ada masukan yang signifikan dari masyarakat. Masyarakat melihat, mencermati, mungkin ada tugas dari PPDP yang terlewat. Nah, mungkin tidak ketemu dan lain-lain, sehingga DPT-nya masih kurang. Nah, disitulah peran serta masyarakat untuk melaporkan kepada PPS, kemudian di situ direkap kembali menjadi daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran. Ya, jadi setelah itu diolah oleh PPS, kemudian diplenokan juga oleh PPS, Mbak. Habis itu berjenjang lagi ke PPK. Setelah itu ke PPK baru ditetapkan di KPU sebagai daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Ya, jadi ada tadi DPS, kemudian DPS HP hasil perbaikan. Nah, setelah itu masih berlanjut, Mbak. Jadi dalam rangka daftar pemilih yang berkualitas ini memang panjang ya waktunya, screeningnya banyak ya, iya, Pak, screeningnya banyak. Jadi banyak harapannya masyarakat itu benar-benar mengikuti dan mengawal daftar pemilih ini. Diumumkan lagi, Mbak, di PSHP-nya. Kemudian meminta masukan masyarakat lagi, diumumkan. Barangkali masih ada yang tertinggal, masih ada masukan. Baru setelah itu digedok, ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Nah, kalau sudah tetap sudah tidak bisa diubah karena masukan masyarakat sudah banyak, sudah cukup, kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Nah, di mana daftar pemilih tetap itu sebagai tolak ukur ataupun sebagai patokan di tahapan berikutnya, seperti tahapan penentuan jumlah surat suara itu juga dari DPT tersebut, Mbak. Jadi gitu, dari DPT itu bisa menentukan tahapan selanjutnya seperti logistik dan lain-lain gitu, betul, ya Pak ya. Seperti logistik, kemudian tambahan surat suara itu berapa, kemudian KPPS-nya berapa, itu dari jumlah itu. Semisal ini ada smart voters yang belum masuk di DPT nih, Pak, masih bisa milih nggak, Pak? Oke, nah setelah DPT ditetapkan, mungkin ada pendatang baru yang masuk ke Kota Semarang setelah DPT. Tentu dia tidak masuk di DPT, maka di PKPU tersebut ada yang namanya daftar pemilih khusus, di mana daftar pemilih khusus itu adalah warga Kota Semarang ini tidak terdaftar di DPT, tetapi mempunyai hak pilih karena dia sudah punya KTP. Maka dia bisa untuk ikut
mencoblos di TPS. Pertama itu ada syaratnya. Yang pertama dia hanya boleh mencoblos di RT di mana KTP itu beralamat. Ya, jadi tidak boleh mencoblos di luar wilayahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia datang ke TPS hanya membawa KTP saja. Jadi tidak perlu mencari-cari undangannya mana, karena kan tidak terdaftar ya, maka tidak akan mendapatkan undangan. Ya, kemudian yang ketiga, dia diberi kesempatan untuk datang ke TPS itu 1 jam sebelum pemungutan suara selesai. Jam 12 berarti ya. Kalau di Jawa Tengah berarti jam 12 sampai jam 1. Seperti itu. Selain itu Mbak, itu ada juga kategori daftar pemilih pindahan. Ya, kalau tadi kan khusus itu dia tidak terdaftar tapi udah punya KTP. Kalau pindahan itu dia sudah terdaftar di DPT, tetapi karena kondisi tertentu dia pengen mencoblos di TPS lain di luar wilayahnya. Itu juga bisa karena kan intensitas warga kan tinggi ya Mbak ya. Karena alasan bekerja di luar domisili, kemudian alasan dia belajar kuliah, kemudian alasan di rumah sakit, ya kan, sakit misalkan, kemudian di rumah tahanan, kemudian di panti sosial gitu, ataupun alasan lain yang masuk di kategori kondisi tertentu tersebut. Misalkan ada bencana, longsor dan lain-lain, misalkan itu bisa saja terjadi, itu bisa memilih di TPS lain. Tapi ada syaratnya, dia harus mencari surat pindah memilih. Dan surat pindah memilih itu bisa didapatkan di PPS atau KPU. Ya, jadi dia di PPS, bisa datang ke PPS untuk meminta surat pindah memilih atau biasa disebut A5. Form A5 form A5 betul. Kalau dia dalam kondisi tidak memungkinkan mencari di PPS, misalkan rumahnya itu di Semarang, dia mau memilih di Jakarta begitu. Untuk mencari A5 di Semarang, itu kan dia harus bolak-balik ya. Itu kalau tidak memungkinkan bisa langsung di KPU di Jakartanya. Oh gitu, bisa mendatangi KPU setempat begitu ya Pak. Nanti dicek di situ terdaftar apa tidak. Kalau dideteksi KTP-nya dilihat kok terdaftar, nanti bisa diterbitkan surat A5 tersebut. Nah, ini khusus untuk pemilu ya Mbak ya. Pemilu. Kalau pemilu itu kan lintas kota, lintas provinsi dalam satu wilayah Indonesia. Jadi kalau pemilu itu kalau pindah kemanapun itu bisa memilih presiden, ya kan. Akan tetapi juga berlaku dapil, ya. Jadi dapil di situ di mana kalau kita pindah ke luar dapil kita, maka kita tidak akan diberi surat suara untuk dapil kita. Jadi di mana dia pindah itu menentukan jumlah surat suara yang diterima. Ya, itu kalau di pemilu. Kalau di pemilihan, di mana misalkan pemilihan wali kota Semarang, ya dia harus berada di kota Semarang, tidak bisa lintas wilayah ya. Kalau Jawa Tengah dia ya harus berada di Jawa Tengah begitu. Jadi kriteria itu juga harus dipahami ya, di mana saya memilih begitu. Jangan sampai menuntut 5 surat suara, akan tetapi dia posisinya sebagai daftar pemilih tambahan yang pindah begitu. Begitu Mbak. Baik Pak. Jika tidak ada pemilu seperti sekarang ini Pak, apakah daftar pemilih di Kota Semarang khususnya, apakah tetap dimutakhirkan atau bagaimana Pak? Ya, jadi di surat dinas dari KPU RI ya Mbak ya, untuk KPU Kabupaten Kota yang sedang tidak melakukan pemilihan, itu mempunyai tugas untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, ya, di mana dari DPT terakhir, berarti DPT Pilwakot kemarin, 2020 kemarin itu kita adakan updating setiap bulan, ya, diupdate setiap bulan, kita
meminta masukan dari masyarakat, kemudian bekerja sama dengan berbagai dinas, ada dinas kependudukan, kemudian ada dinas permakaman yang ngurusi orang meninggal gitu ya Mbak, ada dinas pendidikan di mana di situ ada siswa kelas 3 SMA yang sudah 17 tahun gitu, ada Kemenak yang mengurusi tentang pernikahan yang mungkin di bawah 17 tahun sudah menikah begitu, kita minta data ke mereka untuk kita updatekan ke daftar pemilih berkelanjutan. Kemudian ada juga data masukan perbaikan dari Bawaslu Mbak. Jadi Bawaslu Kota Semarang juga memberikan masukan setiap bulan siapa-siapa yang meninggal begitu hasil dari pengawasan mereka. Nah dari semua data itu setiap akhir bulan kita rekap. Ya dari direkap itu maka daftar pemilih berkelanjutan akan berubah setiap bulan. Jadi ada tambahan pemilih baru, kemudian ada pengurangan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat begitu Mbak. Baik, kalau boleh saya simpulkan ya Pak, berarti walaupun tidak ada proses pemutakhiran data pemilih, tapi KPU tetap melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Betul. Baik dengan mengundang instansi-instansi maupun peran serta dari smart voter semua, begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali Pak. Baik, untuk smart voter semua yang ingin berpartisipasi dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Kota Semarang bisa mengunjungi link bit.ly /DPB Kota Semarang. Baik Pak Zaini, mungkin di akhir episode ini ada yang ingin disampaikan untuk smart voter semua, silakan. Ya, jadi kalau berbicara tentang PKPU pemilu dan pemilihan, tentu ada beberapa hal yang sama dalam pelaksanaannya, ada hal yang berbeda. Nah ini ada beberapa hal yang membedakan yang perlu kita ketahui ya Mbak ya. Pertama itu tentang jumlah pemilih di satu TPS itu Mbak. Kalau di pemilu itu 300 pemilih yang pertama. Kalau di pemilihan itu 800 pemilih Mbak. Itu di dalam satu TPS. Kemudian untuk petugasnya, petugas awal itu di pemilu itu pantarlih, ya, panitia pemutakhiran data pemilih. Kalau di pemilihan itu PPDP, petugas pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian satu lagi yang kaitannya dengan istilah Mbak. Istilahnya itu kalau di pemilu itu kan ada namanya DPS, data daftar pemilih sementara, terus DPT, ya kan. Kemudian DPTB dan DPK, tambahan dan khusus. Tapi kalau di pemilihan itu DPS, kemudian DPT, kemudian DPPH dan DPTB. Perbedaannya di hanya DPPH di istilahnya aja, cuman baik. pada kriterianya sama begitu. Dan tentu yang terakhir itu tentang formulir-formulirnya juga. Terus satu lagi ini Mbak, ini untuk kategori pemilih khusus. Jadi KPU itu juga ada aturan pemilih khusus yang ada di rutan, ya kan. Kita juga bisa mendirikan TPS yang ada di rumah tahanan. Jadi mereka warga yang di saat pemilu atau pemilihan itu ada di rumah tahanan, kepolisian, Polda, Polres, ataupun di LP, itu juga akan kita layani hak pilihnya Mbak. Tentu kita berkoordinasi dengan lembaga tersebut, kemudian kita inventaris, kemudian kita tentukan langkahnya seperti apa. Kalau memang memenuhi syarat, kita bisa mendirikan TPS di rutan tersebut. Ya, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Zaini atas waktunya. Siap, sama-sama Mbak Ayu. Smart voter semua, kami harapkan partisipasi dan peran aktif smart voter semua dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Kota Semarang dengan mengunjungi link bit.ly /DPB Kota Semarang. Jangan lupa tetap follow dan ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang di Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube @KPU Kota Semarang, dan kunjungi website KPU Kota Semarang di kpu-semarang.kpu.go.id. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.